Jadi saya mau bilang bahwa anak-anak itu punya kerentanannya itu terkait dengan bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia menyampaikan pendapat. Kedua, keterbatasan terkait dengan pengetahuan seksualitas itu terkait dengan otoritas tubuh, bagaimana yang tidak boleh disentuh itu semua kita paham. Salam perspektif baru untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Sekali lagi saya mengingatkan nama media sosial kami adalah Perspektif Wimar TV. Saya Hayat Mansur selaku host dari wawancara khusus Perspektif Baru senang sekali bertemu dengan Anda membahas topik-topik penting. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu mengenai generasi kita mendatang, yaitu kondisi anak Indonesia. Sahabat Perspektif Baru, saat ini kondisi anak Indonesia dilaporkan berbagai pihak masih membutuhkan perhatian kita semua. Karena anak Indonesia masih menghadapi ancaman berbagai bentuk kekerasan, baik secara daring maupun luring. Dua di antaranya adalah kekerasan mengenai perdagangan anak dan juga kekerasan seksual terhadap anak. Kita membahas mengenai hal penting ini dengan narasumber yang aktif berkecimpung, yang mempunyai kepedulian terhadap mencegah bentuk kekerasan terhadap anak dari Rumah Paye, yaitu ada Kakak Lina Yanti yang menjabat sebagai koordinator pendampingan korban. Salam perspektif baru, Lina. Salam perspektif baru, Pak Hayat. Salam kenal. Kenal juga dari kami. Nah, Lina, sesuai dengan bidang Anda yang berkecimpung di upaya mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. Nah, kita akan membicarakan mengenai kondisi anak di Indonesia saat ini. Dari berbagai laporan, dua yang paling sering menjadi sorotan adalah bahwa anak-anak Indonesia masih menghadapi beragam kekerasan seksual terhadap anak dan juga perdagangan anak. Nah, pertanyaannya, mengapa bentuk kekerasan ini masih terus terjadi berulang dan dilaporkan angkanya masih tinggi, tidak menurun, bahkan cenderung naik? Oke, saya coba jawab ya Pak sesuai dengan pengalaman saya mendampingin adik-adik di rumah aman selama ini. Jadi kalau pertanyaan tadi, kenapa sih anak-anak kita potretnya tuh selalu mengalami kekerasan yang ternyata trennya angkanya itu tetap ada, bahkan itu kan data-data menunjukkan tren angkanya, data-data kasusnya tetap naik kayak gitu. Kok nggak ada berhentinya ya? Kenapa kok berulang kali semakin hari kita mendengar berita tentang anak kok justru semakin aneh, kasusnya semakin beragam kayak gitu kan? Kemudian dilihat dari konteks kejadian itu nggak cuma di dunia real, tapi juga ternyata terjadi di dunia online atau dunia maya. Jadi kalau ditanya kenapa masih berulang pada konteks perdagangan manusia, ya kenapa anak diperdagangkan seperti itu? Karena itu ada konteks pasar, maka ada permintaan dari para orang-orang yang padahal kalau nggak berpikiran ya itu tuh anak kayak gitu, itu manusia yang juga punya perasaan, jadi selalu ada peluang-peluang di situ untuk anak diperdagangkan kayak gitu, karena memang dari aspek pasarnya itu selalu ada permintaan. Kedua, kalau dilihat dari kerentanannya, kenapa anak mengalami kekerasan seperti perdagangan dan termasuk kekerasan seksual gitu, alasannya pertama, kalau kita bicara di perdagangan anak, mereka berasal dari keluarga yang backgroundnya adalah keluarga prasejahtera atau keluarga yang dalam hal ini itu tidak mampu, tidak cukup baik kondisi ekonominya, sehingga memaksa mereka mendorong mereka untuk mencari pekerjaan untuk membantu memikul beban keluarga gitu, ikut mencari nafkah kayak gitu. Sementara pada konteks kenapa anak gitu ya, termasuk anak laki-laki ataupun anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual itu tadi, karena di situ ada relasi kuasa antara orang dewasa dengan anak-anak Pak. Biasanya yang kami dapatkan gitu ya, hubungan antara
orang dewasa dengan anak itu yang dalam konteks dia relasinya lebih dekat gitu. Artinya ada orang yang lebih dewasa kemudian memanfaatkan kerentanan anak. Anak tergantung di situ, seperti contohnya seorang anak kan sangat tergantung dengan orang tuanya sebagai entah itu ayah, entah itu kepada paman, entah itu kepada kakak laki-laki, kakeknya, terus gurunya, atau ustadznya, dan seperti itu. Jadi ada relasi kuasa di situ yang selalu dimanfaatkan oleh pelaku untuk memanfaatkan kerentanan anak-anak yang polos, anak-anak yang saat digantung pada orang dewasa belum bisa cukup mengenali bahaya di sekitar mereka. Nah sih saya melihatnya lebih kerentanan itu yang dimanfaatkan oleh para pelaku, ada relasi kuasa di situ. Karena anak itu sangat polos, sangat bergantung pada orang dewasa, itu karakteristik anak. Nah, tidak. Ini kan para pelaku kekerasan terhadap anak apapun bentuknya, maupun perdagangan maupun kekerasan seksual. Nah, kalau dalam bentuk perdagangan anak, apa motif dari para pelaku umumnya? Apakah faktor ekonomi atau faktor kesehatan karena anak dijual untuk dimanfaatkan organnya, atau ada faktor politik? Dalam hal ini kan kalau anak Indonesia diperdagangkan sehingga kita tidak punya generasi masa depan. Kalau berdasarkan data yang kita tangani gitu dari tahun 2016 sampai 2021, saya mengutip datanya untuk TPPO. Waktu itu udah mengenangan kasus sekitar 13 kasus, 33 korban. Itu ada anak dan juga ada dewasa. Kalau berdasarkan pengalaman kami, memang kenapa mereka kok diperdagangkan gitu, ternyata tujuannya adalah untuk ekonomi gitu, untuk memperoleh keuntungan ekonomi, di situ mendapatkan uang dan seterusnya. Mana di situ kan ada mucikari, ada pemilik studio, pemilik kafe dan seterusnya. Jadi mereka memperoleh manfaat, memperoleh keuntungan dari anak-anak dengan cara itu gitu. Itu sih Pak kalau selama ini, dan tujuannya memang untuk eksploitasi seksual. Oke. Kebanyakan. Nah, dari data yang ditangani oleh Rumah Paye, nah, anak korban perdagangan anak ini rata-rata usia yang berapa? Dan apakah semuanya bentuk perdagangannya aja untuk eksploitasi seksual? Ya, kalau di rata-rata usianya kita pernah nanganin anak usia 11 tahun sampai 18 tahun. Itu untuk usia anak. Kemudian untuk yang tujuan diperdagangkan itu ada dua, yaitu untuk eksploitasi seksual dan eksploitasi tenaga kerja. Jadi mereka dipekerjakan di tempat tertentu tapi tidak dibayar. Ada juga yang ditempatkan misalkan di karaoke, di bar, kayak gitu, di tempat rumah makan, dan itu juga dimanfaatkan untuk tujuan seksual. Oke, Nina, bagaimana motif para pelaku ini dalam melakukan perdagangan anak? Ini penting untuk kita dan juga semua orang tua mengetahui bentuk-bentuk mereka pelaku ini melakukan perdagangan anak supaya kita bisa mencegahnya. Oke. Kalau yang paling banyak ditangani biasanya motif, cara, mungkin lebih ke cara ya Pak? Ya betul. Bagaimana bisa menjerat anak kayak gitu. Jadi caranya masih sama sebenarnya, modusnya masih sama, dengan bujuk rayu, diiming-imingi akan mendapatkan pekerjaan, akan mendapatkan penghasilan kayak gitu. Jadi sesampainya di Kota Batam mereka ditampung, kemudian ditempatkan, dipekerjakan seperti itu. Tapi dengan bujuk rayu, dengan iming-iming itu akan mendapatkan pekerjaan, akan mendapatkan penghasilan yang besar. Itu sih konteks anak itu juga. Dan ada beberapa kasus juga anak itu direkrut oleh teman sebaya lah di pergaulannya gitu. Jadi ditawarin, ayo mau gak bekerja, ini kamu nanti akan dapat penghasilan sendiri, kamu akan bisa bantu keluarga. Tapi ternyata ketika sampai di Batam justru anak-anak itu ditempatkan di tempat karaoke untuk menemani para tamu. Nah, bujuk rayunya itu dilakukan via daring atau dilakukan secara luring, tatap muka? Ini kalau yang kita tangani itu secara nyata gitu, di kehidupan gitu. Tatap. Tidak ada penawaran secara daring. Iya. Nah, kalau kota-kota di Indonesia yang jadi
katakanlah dalam tanda kutip pusat perdagangan anak itu selain Batam yang di mana tempat Lina sekarang menangani kasus? So, kita untuk di Kepri itu Batam, terutama ya Batam lebih banyak. Kemudian di Tanjung Karimun, kemudian ada juga di Bintan beberapa kasus itu ada. Itu yang di Kepulauan Riau. Tapi untuk kota-kota, sepengetahuan itu ada di Jakarta karena korban-korban kita juga banyak berasal dari kota-kota seperti Jakarta, kemudian dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat gitu. Itu juga cukup banyak. Nah, bagaimana cara korban bisa lepas atau bagaimana cara Rumah Paya bisa menyelamatkan mereka yang menjadi korban perdagangan anak ini? Oke, kalau yang kita lakukan karena kita kerjanya adalah itu salah satu visi kami, tapi secara program kerja kami punya 3 aktivitas lebih tepatnya. Pertama di aspek pencegahan, kita melakukan sosialisasi, kita memberikan edukasi, menyebarluaskan informasi sebanyak-banyaknya kepada publik untuk menemukan tindak perdagangan orang itu seperti apa. Nah, itu sasarannya untuk di komunitas rentan dan juga di sekolah-sekolah. Kemudian selain kita datang ke sekolah, datang ke komunitas yang rentan, kita juga melakukan kampanye secara online gitu. Jadi online melalui media sosial kita karena cukup bisa menjangkau audiens kita daripada kita datang secara offline. Itu yang pertama yang kita lakukan. Kedua, kita membangun kerjasama dengan aparat penegak hukum. Jadi sebenarnya itu kan kalau menyelamatkan langsung itu lebih ke peran penegak hukum. Tapi pada konteks ini kami membangun sistem rujukan. Kami memantau misalkan di media cetak bila mana ada kasus di situ kami akan berkomunikasi dengan para penegak hukum untuk memberikan layanan kepada korban. Layanannya yaitu layanan pendampingan hukum dan pemulihan di rumah. Itu sih kalau yang dilakukan Rumah Paya. Nah, itu kan jadi mengenai perdagangan anak. Nah, sekarang ada juga kasus yang juga sama banyaknya dan perlu perhatian kita itu soal kekerasan seksual pada anak. Nah, dalam kasus ini jumlahnya dilaporkan lebih tinggi lagi kan. KPAI juga menyebutnya ada sekitar 3.000 anak pada tahun 2023 itu menjadi korban kekerasan seksual pada kekerasan seksual anak. Nah, mengapa jumlah ini sangat tinggi? Kalau Pak Hayat menemukan data itu tervalidasi di kami juga di 3 tahun terakhir ini kami justru lebih banyak menangani kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan seksual. Dan kasus-kasus kekerasan seksual ini lebih banyak dilakukan justru oleh orang-orang terdekat gitu di lingkungan keluarga. Kenapa kalau ditanya tadi kenapa sih kok masih saja tetap terjadi begitu ya Pak Hayat ya? Di awal tadi aku udah cerita gitu pada konteks kekerasan seksual memang yang kita lihat itu ada ketimpangan kuasa di situ antara pelaku dengan korbannya. Yang itu notabene adalah anak gitu. Di mana anak ini kan tidak mampu untuk menyampaikan pendapat, punya keterbatasan untuk menyampaikan misalkan pendapatnya sendiri kayak gitu. Kemudian anak juga di lain sisi ini tidak tahu tentang otoritas tubuh bagian mana di tubuhnya itu yang boleh dan tidak boleh disentuh gitu. Jadi ketika ada orang dewasa misalkan itu dirasa dia percayai dia kan ini tidak tahu ya terkait itu dengan polos gitu, dengan sangat percaya karena itu ayahnya mungkin kayak itu pamannya atau guru ngajinya, maka ya dia akan sangat mudah sekali untuk mengalami kekerasan gitu. Jadi saya mau bilang bahwa anak-anak itu punya kerentanannya itu terkait dengan bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia menyampaikan pendapat. Kedua, keterbatasan terkait dengan pengetahuan seksualitas itu terkait dengan otoritas tubuh, bagaimana yang tidak boleh disentuh itu semua anak itu paham gitu. Bahkan NC 18 juga saya menemukan klien juga mereka nggak paham gitu. Oh ternyata itu nggak boleh ya Kak gitu. Oh ternyata ketika kita disentuh tuh kita harus menolak ya walaupun itu dengan misalkan keluarga sendiri, dengan bapaknya sendiri kayak gitu. Tuh yang terjadi seperti itu. Oke Nina, mengenai kekerasan seksual pada anak, apakah kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Indonesia ini masih pada umumnya terjadi secara offline, artinya secara tatap muka? Dan bagaimana dengan kekerasan seksual yang terjadi secara daring, secara online?
Ya, jadi memang kekerasan itu udah sudah di ruang online kayak gitu, tidak hanya di ruang nyata di mana kita hidup, karena memang itu tidak terlepas dari perkembangan teknologi untuk kemudian kebutuhan kita sehari-hari. Dari yang kami tangani memang kekerasan itu juga terjadi di dunia maya kayak gitu. Misalkan ada anak yang dia punya akun Facebook mungkin di situ. Kemudian ada orang dewasa yang memang menargetkan si anak begitu untuk di-grooming gitu. Jadi grooming itu kayak bujuk rayu, tipu daya, menempatkan pelaku itu memperlakukan anak seperti seolah-olah untuk kepentingan anak itu sendiri. Itu kalau konteksnya di grooming. Jadi anak tuh dibangun kepercayaannya, emosinya juga dibangun, pendekatannya juga cukup lama gitu. Sampai ketika anak itu percaya, kemudian anak itu ya akan bisa memberikan apa yang terlalu diinginkan. Misalkan dengan mulai chatting yang nuansanya itu udah ke arah seksual kayak gitu, yang udah mengirimkan video atau foto-foto, kemudian naik lagi levelnya nanti anak disuruh misalkan atau mengirimkan gambar-gambar seksual, kemudian mengajak anak untuk melakukan aktivitas seksual secara online, secara live gitu ya, pakai video call, kemudian itu direkam diam-diam kayak gitu. Tuh banyak sekali kejadiannya, karena memang pada konteks ini anak itu nggak dibuat sadar bahwa dia berada dalam situasi yang terancam gitu. Ditambah memang penggunaan HP kita itu kan itu ya nggak didesain untuk anak-anak sebenarnya gitu, untuk beberapa aplikasi. Dan kadang-kala juga orang tua kan kurang paham gitu dengan perkembangan teknologi, sehingga itu yang membuat pelaku memanfaatkan situasinya. Nah, Lina, apakah dengan kondisi ini anak masih sering menjadi korban seksual dan juga adanya teknologi berupa kemudahan mengakses dan juga berhubungan? Nah, upaya pencegahan itu apakah bisa dalam bentuk atau harus dalam bentuk pendidikan seksual pada anak? Itu salah satunya yang bisa dilakukan, dan itu menurut saya sebagai seorang pendamping sangat penting untuk diberikan kepada anak. Tapi kalau ditanya apa ya upaya pencegahan yang bisa dilakukan, daripada kita menangani, kalau menurut saya lebih baik kita menyediakan payung sebelum hujan. Jadi sebelum terjadi itu bagaimana, artinya menurut saya lebih baik kita memperluas informasinya, mendidik masyarakatnya, mendidik misalkan guru itu di sekolah, kemudian di komunitas, yaitu dengan menyediakan CPB misalkan protokol kebijakan perlindungan untuk anak yang itu mengatur bagaimana seorang pendamping, seorang guru atau apapun itu yang bekerja bersama anak punya batasan, punya etika terkait itu sehingga tidak memanfaatkan kerentanan anak. Kedua, aku sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Hayat bahwa pendidikan seksual itu juga penting gitu ya, untuk anak bisa mengetahui bagian tubuhnya atau otoritas tubuhnya yang itu tidak boleh sembarangan disentuh oleh orang lain, termasuk itu oleh orang tua sendiri. Jadi itu juga harus diperkuat terus gitu. Jadi edukasi yang seperti itu saya rasa perlu digalakan terus, kampanye harus diperbesar, masif kayak gitu. Karena semakin banyak orang mengetahui informasi itu, gitu orang akan mulai sadar bagaimana mencegahnya supaya tidak menjadi korban lagi. Nah, Lida, bagaimana penilaian Anda mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, baik itu perdagangan anak maupun kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya? Kalau ditanya upaya pemerintah, kalau dari segi undang-undang sebagai orang yang di lapangan, sebenarnya itu udah cukup melindungi gitu. Itu sudah cukup menyediakan instrumen hukumnya kayak gitu. Dari sisi hukumnya udah cukuplah melindungi, cukup bisa mengatur bagaimana kebijakannya terkait anak. Kedua, kalau misalnya terkait dengan informasi, sekarang kan pemerintah itu sudah membuat kebijakan ya pada konteks sekolah. Ada, saya lupa undang-undangnya berapa, tapi di setiap satuan pendidikan termasuk di universitas sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur bagaimana tindak kekerasan seksual itu jika terjadi di satuan pendidikan, mulai dari pencegahan, penanganan sampai ke pemulihannya. Saya rasa itu udah cukup
ya bagus, cuman persoalannya adalah bagaimana penerapannya supaya di sekolah itu bisa diterapkan. Mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang sebelum terlihat gitu, itu mendidik gitu, bisa mengoperasikan peraturan-peraturan ini secara lebih konkret oleh gurunya kayak gitu. Ketiga, di panti atau itu saya belum melihat adanya kebijakan atau protokol yang mengatur tentang perlindungan anak. Itu masih sedikit banget panti yang seperti itu gitu, atau komunitas tertentu atau yayasan tertentu yang dia punya gitu kebijakan terkait itu. Mungkin pemerintah bisa mau advokasi lebih lagi itu untuk bisa masuk ke kelompok-kelompok yang lebih rentan. Nah itu yang menurut kami itu belum terlihat lah kayak gitu. Kalau mau fokuskan mungkin dari lingkungan pendidikan itu sangat baik sekali. Kemudian yang terakhir yang menjadi catatan kami pada konteks penanganan gitu. Pada konteks penanganan korbannya, karena tuh kalau kita harapannya anak itu nggak mengalami kekerasan berulang kan. Nah itu kadang-kadang yang kehadiran pemerintah itu masih kurang gitu. Bagaimana negara bisa memfasilitasi kebutuhan anak kayak gitu kan. Apalagi anak di keluarga yang ngomong dia juga prasejahtera. Apakah bisa misalkan negara itu memfasilitasi untuk dibikin bansosnya atau bentuk-bentuk dari pengalaman lainnya itu yang kami rasa itu masih belum berasa sekali kayak gitu, sehingga anak itu masih menjadi korban gitu. Oke, terima kasih Lina atas perspektif Anda. Dan sebagai penutup, saya mengingatkan kembali bahwa perlindungan anak baik di ranah daring maupun luring menjadi perhatian dan harus kepedulian kita semua. Ini karena hanya melalui sinergi dan kerjasama semua pihak kita dapat melindungi anak-anak kita yang menjadi generasi masa depan. Sampai jumpa di wawancara khusus perspektif baru berikutnya.